Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatwa Anissa Fitri dengan NIM 20030309607. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Wali Songo Semarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atina Wada Rohmati. Saya mahasiswa Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang, jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, kelas PGMI 1A, NIM 20030960115. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hasan Ali, NIM 20030960118. Saya dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Wali Songo Semarang, Prodi PGMI 1A. Dalam video kali ini, kelompok kami, kelompok 7, akan mempresentasikan tentang himpunan. Oke, untuk yang pertama, definisi himpunan. Apa sih himpunan itu? Himpunan yaitu kumpulan dari objek yang terdefinisi dengan jelas atau dapat disebutkan anggota-anggotanya. Contoh, kumpulan hewan berkaki empat merupakan himpunan karena anggotanya bisa disebutkan seperti kambing, sapi, kerbau, kuda, dan lain-lain. Dan yang kedua, kumpulan cewek itu bukan himpunan karena pasti setiap orang menilai kecantikan dari seorang cewek berbeda-beda, maka dari itu tidak bisa disebutkan anggota-anggotanya. Untuk yang B yaitu notasi himpunan. Himpunan dinotasikan menggunakan huruf kapital, dan untuk menyebut atau mendaftar anggota dari himpunan maka harus menggunakan huruf Kurawa. Dan untuk yang berikutnya, ada simbol-simbol pada himpunan. Kita bisa lihat ada simbol untuk anggota, bukan anggota, himpunan semesta, himpunan kosong, himpunan nol, irisan, gabungan, komplement, dan N adalah banyak anggota dari himpunan A. Untuk simbol-simbolnya yang lebih jelas, kalian bisa lihat pada slide ini. Sebagai contoh, ada himpunan A terdiri dari A, B, dan C. Dengan banyaknya himpunan A, ada 3. Dengan A, anggota dari himpunan A, B juga anggota dari himpunan A, dan C anggota dari himpunan A karena A, B, dan C ada pada himpunan A. Sedangkan E bukan anggota dari himpunan A, D juga bukan anggota dari himpunan A, dan Z juga bukan himpunan dari anggota A karena E, D, dan Z tidak ada pada himpunan A. Selanjutnya, C menyatakan himpunan. Suatu himpunan dapat dinyatakan dengan 3 cara. Pertama, kata-kata. Contoh, himpunan A sama dengan kumpulan bilangan asli kurang dari 6. Kedua, menyebutkan anggotanya atau mendaftar anggotanya. Contoh, himpunan A sama dengan 1, 2, 3, 4, 5. Ketiga, notasi himpunan. Contoh, himpunan A sama dengan X, di mana X bilangan asli. X lebih kecil dari 6. Selanjutnya, diagram Venn. Diagram Venn adalah diagram khusus untuk menyatakan atau menggambarkan suatu himpunan. Yang pertama, himpunan semesta atau S biasanya digambarkan dengan persegi panjang. Bisa diperhatikan dalam gambar. S biasanya terletak pada kanan persegi panjang. Kemudian setiap himpunan lain digambarkan dengan lingkaran atau kurva tertutup. Bisa diperhatikan himpunan A terdiri dari
anggota 1, 2, dan 5. Kemudian setiap anggota ditunjukkan dengan nokta titik. Anggota himpunan ditulis di sebelah titik tersebut. Nah, contohnya dalam gambar tersebut dinyatakan bahwa himpunan S terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Kemudian dalam kurva tertutup, himpunan A dituliskan 1, 2, dan 5. Yang ketiga, himpunan B dituliskan dalam kurva tertutup tersebut beranggotakan 5, 6, 7, 8. Kemudian E, hubungan antar himpunan. 1. Himpunan saling lepas atau saling asing, yaitu himpunan yang wujud dan banyak anggotanya tidak ada yang sama. Contoh, himpunan P sama dengan himpunan P beranggotakan C, U, R, I. Himpunan Q sama dengan M, O, D, A, L. Dapat diperhatikan bahwa anggota himpunan P tidak ada yang sama dengan anggota himpunan Q. Kemudian yang kedua, himpunan tidak saling lepas, yaitu himpunan yang wujud dan banyaknya anggota sebagian ada yang sama. Bisa diperhatikan contoh di bawah. Contohnya himpunan K dan himpunan L. Di sini himpunan K sebagian ada yang sama dengan himpunan L, yaitu angka 3, angka 5, dan angka 7. Kemudian yang ketiga, himpunan yang sama, yaitu himpunan yang wujud dan banyak anggotanya sama. Contoh, himpunan A dan himpunan B berikut. Himpunan A memiliki anggota huruf M, E, L, O, N. Himpunan B M, O, L, E, N. Dapat dilihat bahwa anggota himpunan A dan himpunan B memiliki anggota himpunan yang sama. Kemudian yang keempat, himpunan yang ekuivalen, yaitu himpunan yang banyak anggotanya sama tetapi wujudnya berbeda. Contoh, himpunan C dan himpunan D berikut. Himpunan C dan himpunan D memiliki jumlah anggota yang sama, yaitu 5. Ada 5 anggota himpunan di dalam himpunan C dan D. Dapat dituliskan bahwa jumlah himpunan C sama dengan jumlah himpunan D. Kemudian selanjutnya F, macam-macam himpunan. Pertama, dapat ditulis dengan kurung kurawal, yaitu himpunan yang tidak punya anggota. Contoh, himpunan A sama dengan himpunan bilangan ganjil yang habis dibagi 2, maka himpunannya kosong. Dapat ditulis seperti himpunan A sama dengan kurung kurawal. Yang kedua, himpunan 0, yaitu himpunan yang hanya punya 1 anggota, yaitu 0. Contoh, himpunan B sama dengan himpunan bilangan cacah yang kurang dari 1. Dapat dituliskan dengan himpunan B sama dengan 0. Kemudian yang ketiga, himpunan semesta, bisa ditulis atau dilambangkan dengan S, yaitu himpunan yang memuat semua anggota dari himpunan yang ada. Contohnya,
Himpunan C sama dengan Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Himpunan S sama dengan himpunan nama-nama hari. Nah, di sini himpunan C dan himpunan S merupakan himpunan yang sama. Kemudian nomor 4, himpunan bagian atau subset, yaitu himpunan yang setiap anggota himpunan pertama merupakan anggota himpunan kedua. Himpunan F sama dengan A, B, C, D, E, F, G, dan H. Himpunan G sama dengan A, C, E, H. Himpunan H sama dengan A, I, U, E, O. Oke, selanjutnya G, operasi himpunan. A, irisan himpunan ditandakan seperti huruf N. A irisan B dinotasikan A himpunan B adalah himpunan yang anggotanya adalah anggota persekutuan dari himpunan A dan B. A himpunan B. Contoh, jika A sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan B sama dengan 2, 3, 5, 7, 11, maka A himpunan B 2, 3, 5. B, gabungan atau union ditandakan seperti huruf O. A gabungan B dinotasikan A union B adalah himpunan yang anggotanya merupakan elemen-elemen yang menjadi anggota A saja, anggota B saja, atau anggota A dan B saja. Contoh, jika A sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan B sama dengan 2, 3, 5, 7, 11, maka A union B sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11. Selanjutnya C, komplement. Komplement himpunan A ditulis AC adalah himpunan yang anggota-anggotanya merupakan anggota himpunan semesta namun bukan anggota himpunan A. Sebagai contoh, S sama dengan 0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan A sama dengan 1, 3, 5, 7, 9. Dapat kita perhatikan bahwa semua anggota S yang bukan dari anggota A membentuk himpunan baru, yaitu 0, 2, 4, 6, 8. Maka komplement dari himpunan A adalah AC sama dengan 0, 2, 4, 6, 8. D, selisih dua himpunan ditandakan A strip B. Selisih dua himpunan A dan B didefinisikan sebagai berikut. A dan B adalah himpunan yang anggotanya merupakan semua anggota A yang bukan anggota B. Contoh, diketahui himpunan A sama dengan 1, 2, 3, 4, 5 dan B 2, 3, 5, 7, 11, maka A dan B sama dengan 1, 4, B dan A sama dengan 7, 11. Selanjutnya kita latihan soal. Dari 28 orang siswa yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler dari sekolah dan masing-masing anak itu ada 15 orang yang mengikuti pramuka. Lalu kemudian 12 orang siswa yang mengikuti futsal dan yang terakhir 7 orang siswa yang mengikuti keduanya. Maka hitunglah berapa banyak siswa yang tidak mengikuti ekstrakurikuler pramuka maupun ekstrakurikuler futsal. Ialah diketahui misalkan X ialah banyak siswa yang tidak mengikuti ekstrakurikuler. Banyak anak yang hanya mengikuti ekstrakurikuler pramuka ialah sebanyak 15 sampai 7. Diketahui misalkan X ialah banyak siswa yang tidak mengikuti ekstrakurikuler. Banyak anak yang hanya mengikuti ekstrakurikuler pramuka ialah sebanyak 15 dikurangi 7 sama dengan 8 orang siswa.
banyak anak yang hanya mengikuti ekstrakurikuler futsal ialah sebanyak 12 dikurangi 7 sama dengan 5 orang siswa. Ditanya, berapa banyak anak yang tidak mengikuti ekstrakurikuler? Jawab, bentuk diagram Venn. Banyak anak yang tidak mengikuti ekstrakurikuler ialah 8 ditambah 7 ditambah 5 ditambah X sama dengan 28. 20 ditambah X sama dengan 28. X sama dengan 28 dikurangi 20 X sama dengan 8 siswa. Jadi banyaknya siswa yang tidak mengikuti ekstrakurikuler pramuka maupun ekstrakurikuler futsal ialah 8 orang siswa.